Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, sebelumnya marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai detik ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Salah satunya adalah berupa nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bertemu kembali dengan keadaan yang baik-baik. Dan saya juga senantiasa berdoa kepada panjenengan semua, mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan untuk mengatasi problema atau masalah-masalah yang saat ini telah dihadapkan dengan kita. Amin ya robbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, untuk di video saya kali ini saya akan kembali menyampaikan salah satu tembang Jawa atau lagu Jawa, yang mana lagu Jawa ini termasuk lagu dolanan yang berjudulkan Gundul-Gundul Pacul. Nah, saudaraku, di saat kita masa kecil kita, kadangkala kita bermain-main dengan orang tua kita atau mbah-mbah kita. Istilahnya kalau kita dimong sama mbah-mbah kita atau orang tua kita, kadangkala beliau ini melakukan tembang Gundul-Gundul Pacul ini. Gundul-gundul pacul cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul nglimpang segane dadi sak latar, wakul nglimpang segane dadi sak latar. Saudaraku, nanti saya akan melantunkan lagu Gundul-Gundul Pacul ini. Marilah kita belajar bersama-sama. Nah, nanti setelah kita bersama-sama melantunkan Gundul-Gundul Pacul ini, kemudian nanti kita juga akan bersama-sama belajar tentang filosofi atau makna dari lagu Gundul-Gundul Pacul yang diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga ini. Saudaraku, mari bersama-sama kita melantunkan tembang atau lagu Gundul-Gundul Pacul ini. Tapi nanti saya kolaborasi dengan sholawat Nabi, saudaraku, sedikit saja. Mari kita bersama-sama mendengarkan, menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul nyimpang segane dadi sak latar, wakul nyimpang segane dadi sak latar. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan,
wakul timbang segane dadi salatar, wakul timbang segane dadi salatar. Saudaraku, itulah tadi lirik daripada tembang atau lagu Gundul-Gundul Pacul. Nah, berikutnya kita akan belajar bersama-sama terkait dengan makna atau filosofi daripada tembang Gundul-Gundul Pacul ini, saudaraku. Jelasnya begini, saudaraku, liriknya. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul nglimpang segane dadi sak latar, wakul nglimpang segane dadi sak latar. Cukup pendek ini lirik lagu ini, tapi ternyata maknanya luar biasa, saudaraku. Marilah kita pelajari bersama-sama. Gundul ini seperti yang kita tahu, saudaraku, adalah kepala yang tidak berambut atau dicukur pelontos, ya, habis rambutnya semua. Nah, kepala ini melambangkan kehormatan atau kemuliaan seseorang, sedangkan rambut adalah mahkota atau lambang keindahan kepala. Maka gundul artinya kehormatan yang tanpa mahkota, karena mahkotanya tadi kan rambut di kepala. Berarti kalau tidak ada rambutnya artinya kehormatan tanpa mahkota. Lalu pacul, saudaraku, ini adalah salah satu alat pertanian yang terbuat dari lempeng segi empat. Ini melambangkan kawuloh alit, melambangkan kebanyakan kaum petani. Jadi gundul-gundul pacul itu artinya bahwa seorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang diberi mahkota, tetapi dia adalah pembawa pacul untuk mencangkul atau mengupayakan kesejahteraan rakyat. Nah, orang Jawa sendiri, saudaraku, memiliki filosofi tentang pacul. Pacul itu katanya adalah papat kang ucul atau empat yang lepas, empat perkara yang lepas. Maksudnya adalah kemuliaan seseorang akan sangat tergantung pada empat hal itu, yakni bagaimana seorang menggunakan matanya. Empat hal itu adalah mata, kemudian hidungnya, kemudian telinganya, kemudian mulutnya. Mata itu seharusnya digunakan untuk melihat kesulitan rakyat. Telinga digunakan untuk mendengar nasihat, walaupun menjadi seorang pemimpin, tapi nasihat daripada rakyat atau dari siapa saja harus didengarkan. Kemudian hidung digunakan untuk mencium wewangian kebaikan. Jadi hendaknya tetap melaksanakan, mengerjakan hal-hal kebaikan. Dan mulut digunakan untuk berkata-kata yang adil. Jika keempat hal tersebut lepas dari seorang pemimpin, saudaraku, maka lepaslah sudah kehormatannya. Itu gundul-gundul pacul. Kemudian dilanjutkan gembelengan. Gembelengan ini artinya adalah besar kepala atau sombong atau kibir, takabur, dan suka main-main dalam menggunakan kehormatannya. Banyak pemimpin yang lupa bahwa dirinya sesungguhnya mengemban amanah dari rakyat, tetapi dia malah menggunakan kekuasaannya sebagai untuk kemuliaan dirinya, menggunakan kedudukannya untuk berbangga-bangga di antara manusia yang lain, dan menganggap kekuasaannya itu adalah berkat kepandaiannya, padahal kekuasaan yang diperoleh ini adalah sebenarnya amanah dari rakyat. Selanjutnya, arti daripada
Nyunggi-nyunggi wakul-kul. Ini maksudnya saudaraku adalah membawa bakul. Bakul ini adalah tempat nasi. Membawa bakul di kepalanya. Nyunggi-nyunggi wakul-kul. Lah wakul ini tempat nasi yang besar. Nah, wakul sendiri saudaraku menyimbolkan kesejahteraan rakyat, kekayaan negara, sumber daya, pajak dan sebagainya. Banyak pemimpin yang lupa bahwa dia mengemban amanah penting, yaitu membawa bakul di kepalanya tadi. Yang artinya bahwa kepala yang dianggap sebagai kehormatannya berada di bawah bakul milik rakyat. Di kepala yang merasa kehormatannya sebenarnya masih di bawah bakul milik rakyat. Nah, pemilik bakul lebih tinggi kedudukannya dibandingkan pembawa bakul, karena ia hanyalah pembantu si pemilik. Dan sekarang banyak sekali saudaraku pemimpin yang masih gembelengan atau menyombongkan diri, melenggak-lenggokkan kepalanya dengan sombongnya. Mereka pun bahkan bermain-main dengan kedudukannya. Akibat dari semua itu yang akhirnya wakul ngelempang segane dadi sak latar. Bakul yang disunggi atau yang di atas kepalanya akhirnya terguling, tumpah kemana-mana. Tumpah kemana-mana akibat gembelengan, akibat sombong. Artinya jika pemimpin gembelengan, sombong, maka sumber daya akan tumpah kemana-mana, tidak terdistribusi dengan baik, dan kesenjangan sosial akan muncul di mana-mana. Nasi yang sudah tumpah ke tanah, saudaraku, tidak akan bisa dimakan lagi karena sudah kotor. Jadi gundul-gundul pacul artinya orang yang keempat inderanya, mata, hidung, telinga, dan mulut, ini tidak digunakan dengan baik, yang mana akan mengakibatkan gembelengan atau sombong. Sedangkan nyunggi-nyunggi wakul-kul artinya siapa yang menjunjung amanah rakyatnya dengan gembelengan. Nyunggi-nyunggi wakul-kul, gembelengan, membawa amanah rakyatnya dengan sombong, maka akhirnya wakul gembelengan, wakul ngelempang. Bakul atau tempat nasi akan tumpah, atau amanahnya akan jatuh dan tidak bisa dipertahankan, sehingga segane dadi sak latar. Kepemimpinannya akan berantakan sia-sia dan tidak bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Saudaraku, itulah tadi belajar kita bersama terkait dengan filosofi atau makna dari lagu Gundul-Gundul Pacul yang diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Sesepuh kita, para terdahulu kita, ini sebenarnya telah memberikan himbauan atau pelajaran yang baik untuk kita semua, yang hendaknya kita ikuti pelajaran beliau, karena ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang berbahagia, demikianlah untuk pertemuan kita di video saya kali ini terkait dengan lagu atau tembang Gundul-Gundul Pacul. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk saudara-saudaraku semua yang menyaksikan video saya. Terima kasih, selamat berjumpa kembali di video saya berikutnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.